Kembali di iNews Sore bersama saya, Stefani Patricia. Pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung Selasa kemarin. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bebas dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung Selasa 11 April kemarin. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Bebasnya Anas Urbaningrum disambut ratusan simpatisan yang memadati kawasan Lapas Sukamiskin Kota Bandung sejak Selasa pagi. Mereka datang untuk menyambut Anas usai mendekam di penjara selama 8 tahun. Beragam atribut seperti bendera organisasi dan ikat kepala warnai penyebutan Anas Urbaningrum. Anas divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Anas Urbaningrum tak pernah hilang dari panggung politik. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 silam saat karir politiknya kala itu tengah berada di puncak. Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Usai berbagai rangkaian sidang, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Ketua Haswandi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang tahun 2013. Anas tengah berada di puncak karir politik ketika tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 2013 silam. Dan ditahan pada 2014, tak lama dia pun hengkang dari Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan Anas dalam kasus ini pertama kali diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, yang juga tersandung kasus yang sama. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 5 tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Anas. Pada September 2020, Majelis Hakim PK menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara. Anas Urbaningrum menghirup udara bebas dan keluar dari lapas usai selesai menjalani hukuman. Dalam momen itu, Anas Urbaningrum juga menyempatkan diri menyapa dan menyampaikan pidato pertamanya usai bebas. Berikut cuplikan dialog bersama Abraham Silaban. Saya bersama dengan Mas Anas. Mas Anas sudah menghirup udara bebas setelah menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin. Dan nampaknya sah-sah saja apabila Mas Anas duduk bersama saya, lesehan seperti ini, santai. Nampaknya ini menunjukkan suasana batin dari Mas Anas yang sudah plong lega gitu ya Mas? Kurang plong karena ini masih pakai jin, lebih plong kalau pakai sarung. Pakai sarung Mas? Lebih biasa seperti di rumah ya Mas ya? Betul, kayak di rumah lebih santai pakai sarung. Ya, tapi ya ini lebih santai, udaranya lebih segar daripada udara di dalam pesantren kehidupan di Sukamiskin. Dapat pelajaran apa aja Mas? Pelajarannya terlalu banyak, nanti saya tuliskan. Tetapi yang pasti adalah bahwa ketika Anda mendapatkan masalah, anggaplah masalah itu sebagai tantangan. Dan ketika tantangan itu Anda bisa taklukkan, maka Anda tetap bisa merawat dan memelihara harapan. Anda bisa hidup dengan harapan. Tanpa ada harapan, ya Anda tidak bedanya dengan mayat hidup. Jadi memelihara harapan itu sesuatu yang penting dalam situasi apapun, situasi sesulit apapun. Dan
Alhamdulillah saya dari kecil, maksudnya kecil ketika mahasiswa dididik dalam suasana aktivis kan. Ya. Jadi suasana aktivis itu artinya biasa di tanda petik di tempat yang agak panas, agak kumuh, tidak ber-AC, tidak nyaman. Jadi ya tantangan seperti itu meskipun tidak mengenakkan tetapi bukan sesuatu yang mematikan. Silaturahmi itu tetap dijalankan, dan tadi saya diskusi dengan Mas Rosid dari HMI, kawan-kawan ini banyak yang hadir juga, ada HMI, KASMI, dan ada dari PKN dan lain sebagainya, ada banyak sahabat Mas Anas. Ini pernah nyangka sampai sebanyak ini Mas yang datang sih? Ya, kalau tidak Ramadan saya khawatir agak lebih banyak, tapi ya saya bersyukurlah hari ini adik-adik saya masih ingat saya, masih nyambut, dan saya merasa ikatan batin dengan berbagai generasi di kalangan aktivis itu masih nyambung. Alhamdulillah, itu adik-adik dari berbagai latar belakang Bandung biasanya mampir sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Saya pernah tanya, kenapa mampir sini ngobrol situasi di luar? Ya bosen ngobrol dengan yang di luar, jangan-jangan ngobrol yang di dalam agak beda, katanya begitu. Ya variasi maksudnya begitu. Mas Anas. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menghadiri rapat koordinasi dengan seluruh kader DPW dan DPD Partai Perindo se-Jawa Tengah di Semarang. TGB mengapresiasi kinerja pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang mampu meraih elektabilitas lebih dari 5%. TGB hadir dalam rapat koordinasi yang diikuti seluruh pengurus DPW, DPD, dan bakal calon legislatif Partai Perindo se-Jawa Tengah. TGB juga memberikan pujian kepada pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan elektabilitas partai bernomor urut 16 ini di Jawa Tengah. Yang mengaransemen semua kegiatan gerak Perindo di Jawa Tengah yang alhamdulillah berdasarkan survei terakhir dari SRS, Perindo di Jawa Tengah mendapatkan dukungan 5,1%, dan itu suatu peningkatan yang luar biasa. Tapi apa yang sudah diarahkan oleh beliau akan kita teruskan sebagai penyemangat. Dalam rapat koordinasi tersebut, TGB juga menguraikan strateginya dahulu ketika terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan hingga menjadi gubernur NTB selama 2 periode. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan penumpang terlihat di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta dan Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang memilih mudik lebih awal karena khawatir kehabisan tiket. Suasana arus mudik di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Kota Yogyakarta mulai padat. Kepadatan pemudik diantaranya terjadi di pintu masuk atau keberangkatan sehingga menyebabkan antrian cukup panjang. Akibatnya para petugas harus kerja ekstra untuk melayani pemudik dengan melakukan check-in boarding pass. Mereka memilih mudik lebih awal karena khawatir tidak kebagian tiket jika memilih mudik mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya belum libur, cuma kemarin lihat tiketnya kalau yang Sri Tanjung udah habis kalau di mepet-mepet, jadi pulang duluan aja. Jadi takut nggak kebagian ya? Iya, takut nggak kebagian. Ini rencana mudik kemana? Ke Jember. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, antrian penumpang terjadi sejak pemeriksaan dokumen di pintu masuk keberangkatan. Jumlah penumpang mengalami peningkatan 20% jika dibandingkan dengan kemarin, yakni mencapai 101.000 penumpang. Sebenarnya kan saya udah tinggal skripsi ya, jadi pulang duluan gak apa-apa sih. Artinya? Karena bakal mahal tiketnya, tapi karena emang dari sekarang aja. Gitu. Jumlah pemudik diprediksi akan terus meningkat seiring dengan datangnya masa cuti bersama Idul Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT memberikan diskon tarif tol khusus untuk periode mudik awal 16 hingga 18 April 2023. Diskon ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk mudik lebih awal sehingga dapat mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran.
Dua badan usaha jalan tol atau BUJT yakni Jasa Marga dan Hutama Karya kompak memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada masa mudik Lebaran tahun ini. PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif di 2 gerbang tol, yaitu gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek dan gerbang tol Kalihurip Utama menuju Jalan Tol Cipularang. Diskon berlaku pada tanggal 16 hingga 18 April dan 27 hingga 29 April 2023. Sementara di ruas tol Trans Sumatera, diskon tarif berlaku di 3 gerbang tol, mulai dari gerbang tol Bakauheni Selatan, gerbang tol Kayu Agung, dan gerbang tol Kayu Agung Utama. Diskon berlaku pada tanggal 16 hingga 18 April dan 26 hingga 28 April 2023. Di Jasa Marga ini akan diberlakukan di ruas Jakarta Cikampek di 2 gerbang. Jadi gerbang tol Kalihurip Utama dan gerbang tol Cikampek Utama. Tapi hanya untuk melayani transaksi yang ada di ruas Jakarta Cikampek saja. Dan itu diberlakukan diskon sebesar 20% hanya untuk klaster jarak terjauh. Kami berlakukan hanya untuk di 3 gerbang, yaitu di Bakau Selatan, kemudian di Kayu Agung, dan Kayu Agung Utama. Jadi untuk 20% tarif terjauh. Itu berlaku dari untuk yang mudik di tanggal 16 sampai dengan tanggal 18, kemudian untuk balik di tanggal 26 sampai tanggal 28. Pemerintah mengapresiasi pemberian diskon tarif tol ini. Harapannya masyarakat akan berangkat mudik lebih awal atau pulang lebih lama agar kepadatan yang kerap terjadi pada masa mudik Lebaran bisa terurai. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pengguna mobil listrik tidak perlu khawatir apabila ingin melakukan perjalanan mudik pada periode Lebaran kali ini. PT PLN telah menghadirkan 616 stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di seluruh tanah air. PT PLN Persero memastikan kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mudik Lebaran tahun ini. Sebanyak 616 SPKLU tersedia di 237 lokasi di Indonesia. Di antaranya terletak di rest area jalan tol hingga dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Pemilik mobil listrik yang hendak melakukan perjalanan mudik merasa sangat terbantu dengan adanya SPKLU milik PLN tersebut. Pemudik yang menggunakan mobil listrik juga mengaku dapat menghemat biaya mudik dibandingkan mengendarai mobil konvensional. Sangat bantu sekali loh Pak, karena lebih mudah aku untuk ngecas mobil listrik ini. Kenapa memilih mudik menggunakan mobil listrik? Karena aku udah terbiasa mobil listrik dan hemat biayanya, hemat banget. Yang pasti hemat, biayanya hemat banget. Untuk ngecas itu murah banget dibandingkan dengan mobil konvensional atau bensin biasa. Terdapat 4 jenis stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang dapat dimanfaatkan oleh pemudik. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan pengisian daya ke dalam mobil listrik, terdapat 4 jenis SPKLU. Pertama adalah slow charging dengan kemampuan 7 sampai dengan 11 kW. Yang kedua ada normal charging dengan kemampuan 20 sampai dengan 25 kW. Yang ketiga ada fast charging dengan kemampuan 50 sampai 60 kW dan ultra fast charging dengan kemampuan lebih dari 140 kW. Seluruh SPKLU siap melayani pengisian daya kendaraan listrik selama periode mudik Lebaran. 9 SPKLU tersebar di rest area sepanjang tol Trans Jawa dan 6 SPKLU di tol Trans Sumatera. Untuk melihat daftar lokasi terdekat yang lebih lengkap, pengguna kendaraan listrik bisa mengeceknya melalui aplikasi PLN Mobile. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Potensi pemudik Lebaran 2023 mencapai 123,8 juta. Mayoritas diprediksi akan memilih menggunakan transportasi pribadi. Oleh karenanya, persiapkan dan pantau kesehatan mesin dan bahan bakar Anda saat berkendara ke kampung halaman. Sejumlah pengamat memprediksi pergerakan mudik warga pada Lebaran 2023 diantaranya 27 juta warga yang mudik menggunakan kendaraan mobil. Diikuti 25 juta kendaraan motor, 22 juta bus, dan 14 juta kereta api.
Guna menyiapkan mudik Lebaran 2023, Pertamina menyatakan siap 100% dalam hal mengantisipasi permasalahan pemudik nanti. Untuk mudik kali ini, Pertamina telah siap 100%. Kami telah melakukan adanya peningkatan inventory untuk antisipasi peningkatan jumlah pemudik dan peningkatan konsumsi BBM, terutama gasolin. Kami juga telah mempersiapkan infrastruktur pendukung agar semua pelayanan terhadap masyarakat yang butuh BBM, yaitu di SPBU, agen LPG dan sebagainya, itu telah kami persiapkan dengan baik. Selain memberikan kenyamanan bagi masyarakat mudik tanpa khawatir kekurangan BBM, Pertamina juga menyiapkan stok gas LPG bagi kebutuhan rumah tangga saat Lebaran. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ade Ahmad, iNews melaporkan.